Halo teman-teman, lanjut ke soal berikutnya ya. Soal ini bakalan kita selesaikan dengan metode cara cepat. Kita baca dulu aja soalnya. Diketahui A, simbol pagar B ini didefinisikan sebagai A kuadrat plus B kuadrat min 3A min 4B. Maka nilai dari 5/2 pagar dalam tanda kurung 4 pagar 5 adalah. Nah, di sini kan kita udah diketahui nih definisi dari simbol pagarnya itu seperti apa. Kita selesaikan dulu aja yang dalam kurung, berarti yang 4 pagar 5 ya. Kita tuliskan ulang dulu aja yang 5/2-nya karena kita mau selesaikan yang di dalam kurung dulu. Jadi 5/2 simbol pagar. Di sini yang setara dengan A-nya, posisi yang setara dengan A berarti yang 4-nya, sedangkan posisi yang setara dengan B ini adalah yang 5-nya. Tinggal kita substitusi aja. Berarti substitusi B-nya di sini atau 5-nya dan substitusi A-nya di A kuadrat min 3A. Ya, kita ikutin aja definisinya. A kuadratnya jadi 4 kuadrat ditambah B kuadratnya jadi 5 kuadrat. Min 3A berarti min 3 dikali 4 min 4B. Min 4 dikali 5. Nah, jadi di sini ada 5/2 simbol pagar, 4 kuadratnya 16, 5 kuadratnya 25, min 3 kali 4-nya 12, 4 kali 5-nya 20. Jadi 5/2 pagar, kita operasiin aja nih. 16 ditambah 25 berarti 41 ya. 41 min 20, jadi sisanya 21, 21 min 12, berarti 9 nih sisanya. Jadi 5/2 pagar 9. Dengan definisi yang sama, kita coba substitusi lagi. A-nya 5/2, berarti di sini B-nya 9. Ya udah, ini jadi sama dengan A kuadratnya 5/2 kuadrat ditambah B kuadratnya jadi 9 kuadrat min 3A jadi 3 dikali 5/2 min 4B. 4 dikali 9. Ya, 5/2 kuadratnya jadi 25/4. Ya, di sini ditambah 9 kuadratnya 81 min 3 kali 5, 15/2 min 36. Jadi di sini ada 25/4, 81 kita kurangi dengan 36, teman-teman. Jadi sisanya 45 ya. Ini tulisin dulu yang min 15/2-nya plus berapa tuh tadi 45. Nah, kita buat semuanya dalam penyebut yang sama, buat per 4. Jadi 25/4 dibagi 15/2 supaya jadi per 4 dikali 2/2. Jadi 30/4, ini dikali 4/4, jadi 180/4. Kita tinggal jumlahin aja, 25 min 30-nya, jadi negatif 5, plus 180, jadi 170/4. Nah, ini kan semuanya dalam pecahan campuran nih, kecuali yang 35/2-nya ya. Di sini kita bagi aja 180/4. Hasil bagi maksimalnya kan 43. 43 dikali 4 jadi 170. Wait, di sini ada ralat nih. Kan 25. Tadi tuh 25 dikurangi 30 min 5. Min 5 plus 180 berarti jadi 175. Ralat ya. Sorry, di sini jadi 175, berarti ini harusnya 175. 175 bagi 4 benar 43. 43 kali 4 172, berarti sisanya 3. Jadi pecahan campurannya adalah 43, 3/4. Jawabannya ada di opsi yang D ya. Oke, nomor 19.
Di sini kita punya dua buah barisan aritmetika ya. Kita mungkin misalkan dengan huruf kapital A itu yang pertamanya, suku pertamanya itu adalah 5 ya. Yang keduanya 8, berarti seterusnya adalah 11, 14, dan seterusnya. Kalau yang B, awalnya 3, 7, berarti 11 ya, 15, dan seterusnya. Yang A ini bedanya 3, B bedanya 4. Nah, oke, pertama kita coba tentukan dulu masing-masing suku terakhir gitu. A berarti yang terakhir itu kan 100 ya. A100 sama dengan suku pertama ya, A tambah N kurangi 1B. A-nya 5 tambah 99 kali bedanya adalah 3 ya. 5 tambah 297. Ini jadi 302 ya. Kemudian yang B juga sama. B100 suku pertamanya adalah 3 tambah 99 kali bedanya 4. 3 tambah 396. 399. Nah, ini tuh untuk apa? Ini tuh untuk menentukan bahwa si A irisan B itu artinya kan yang ada di A dan juga ada di B gitu ya. Nah, itu berarti si A irisan B maksimumnya adalah 302 yang paling kecil. Gitu. Berarti kan ini tuh terakhirnya 302 ya. Ini 399. Oke. Nah, lanjut. A irisan B itu kan tadi ya yang ada di A dan yang ada di B. Berarti di sini yang suku pertamanya adalah 11 nih. Suku pertamanya. Nah, selanjutnya bedanya itu berapa? Yang ini bedanya 3, yang ini 4. Nah, beda A irisan B itu adalah KPK dari keduanya. 3 sama 4 KPK-nya adalah 12. Nah, ini jadi nilai bedanya gitu. Jadi kita tahu tadi suku pertamanya adalah 11, bedanya 12. Nah, suku terakhirnya UN ya, itu pasti kurang dari sama dengan 302, ya nggak? Langsung deh kita masukin ke rumus yang barisan aritmatika ya, UN, atau kita lebih enaknya nulisnya kayak gini nih. A tambah N kurangi 1 B itu kurang dari sama dengan UN. A-nya 11 tambah, nah N-nya kan nggak tahu ya. B-nya 12. Nah, ini pasti kurang dari sama dengan 302. 11 tambah 12N min 12. Kurang dari sama dengan 302. 11 kurangi 12 jadi min 1 ya. 12N min 1 kurang dari sama dengan 303. 2 ya. Nah, 12N kurang dari sama dengan 303. Jadi N-nya itu pasti kurang dari sama dengan ini tuh jadi 25 ya, sekitar 25,25. Nah, jadi banyaknya anggota itu pastilah kurang dari 25,25. Yang mana kalau misalkan bilangan bulat ya, kalau yang namanya banyak itu pasti kan bilangannya adalah bilangan bulat ya. Itu adalah 25 gitu. Makanya jawabannya yang E.
Nah, untuk soal berikut ini, perhatikan garis G dan garis H berikut. Ini ada garis G. Garis G ini memotong atau melalui dua titik. Di sini ada titik 0,3. Lalu satu lagi di sini ada titik potong lagi, yaitu titik min 1,0. Nah, titik min 1,0 ini juga dilalui oleh garis H. Sekarang di sini kita disuruh mencari tahu pernyataan mana yang benar dari pernyataan 1 sampai 4. Pertama kita tinjau untuk pernyataan 1, di situ katanya gradien garis G adalah 3. Tadi garis G, kalau kita lihat di gambar, itu melalui titik 0,3 dan titik min 1,0. Maka kita cari tahu dulu gradiennya Tm sama dengan Mg gitu ya, biar enggak kebalik dengan yang H. Mg gradien garis G sama dengan, berarti boleh 3 dikurangi 0, Y2 kurangi Y1 dibagi dengan 0 dikurangi min 1. Nah, hasilnya kan 3. Berarti pernyataan 1 benar ya. Nah, selanjutnya kita lihat garis H. Nah, karena di sini pernyataan 2 menyatakan bahwa gradien garis H adalah minus 1/3. Lihat, garis H itu, kalau kita lihat di gambar, itu tadi, ini ada tanda ini tegak lurus artinya. Berarti, kalau kayak gini, garis H tegak lurus dengan garis G, maka perkalian dari gradiennya, kita sebut Mg dikali Mh, itu haruslah min 1. Mg-nya kan udah tahu 3 nih, dikalikan Mh. Sama dengan min 1, dengan MH-nya tadi gradien garis H, berarti MH itu sama dengan min 1/3. Jadi pernyataan 2 benar. Sekarang kita lihat pernyataan 3. Pernyataan 3 di situ menyatakan bahwa persamaan garis G adalah Y min 3X min 3 sama dengan 0. Berarti sekarang untuk persamaan dari garis G, garis G itu kan garis dengan gradien 3 dan melalui, bisa pilih titiknya min 1,0 gitu ya. Dia melalui ini, maka Y dikurangi 0 sama dengan M, 3 dikalikan X dikurangi min 1, berarti X plus 1 ya. Dari sini kita peroleh Y sama dengan 3X plus 3 atau Y min 3X min 3 sama dengan 0. Benar ya, berarti pernyataan 3 benar. Nah, sekarang kita tinjau yang terakhir, yaitu pernyataan 4. Nah, pernyataan 4, persamaan garis H. Nah, berarti kita cari persamaan garis H. Garis H itu punya gradien, tadi min 1/3, terus dia juga melalui titik ini, min 1,0. Nah, melalui titik ini, maka persamaan garis H berarti Y dikurangi 0 sama dengan min 1/3 dikalikan X dikurangi min 1, atau jadi X plus 1. Dari sini kita kalikan kedua ruas dengan 3, sehingga kita peroleh 3Y sama dengan min X min 1. Atau dari sini kita punya X ditambah 3Y ditambah 1 sama dengan 0. Jadi, kalau kita lihat pernyataan 4 juga benar. Maka dari sini bisa kita simpulkan bahwa semua pernyataan benar. Maka jawaban yang benar ada di opsi E ya, semua pilihan benar. Oke, soal berikutnya diketahui 7 tahun yang lalu jumlah usia kakak dan adik adalah 26. Ini usia kakak dan adik 7 tahun yang lalu, katanya. Terus, lalu 4 tahun yang akan datang, 2 kali usia kakak, itu sama dengan 2 kali usia adik kemudian ditambah 8 tahun. Kita akan mencari tahu usia adik saat ini. Nah, berarti pertama-tama kita misalkan dulu, usia adik adalah A, variabelnya, lalu usia kakak adalah K, biar memudahkan. Yang pertama katanya 7 tahun yang lalu jumlah usia kakak dan adik adalah 26 tahun. Berarti di sini A min 7, ini karena 7 tahun lalu, ditambah dengan, kan tadi jumlah ya, K min 7 itu sama dengan 26 tahun. Berarti A plus K itu sama dengan 40. Misalkan ini persamaan pertama. Lalu yang kedua, katanya 4 tahun yang akan datang, 2 kali usia kakak. 4 tahun yang akan datang, berarti usia kakak K ditambah 4. 2 kali usianya itu sama dengan 2 kali usia adik, berarti 2 dikali A plus 4 ditambah dengan 8.
Nah, maka di sini kedua ruas kita bagi 2, berarti K plus 4 sama dengan A plus 4 tambah 4, berarti 8. Maka di sini A min K itu sama dengan min 4, atau K min A lah sama dengan 4. Ini misalkan persamaan kedua. Maka kita lakukan eliminasi. Jadi di sini A atau K plus A gitu ya, sama dengan 40. Lalu K min A sama dengan 4. Karena yang dicari tahu adalah usia adik, berarti di sini dikurang. Berarti 2A sama dengan 36. Maka A-nya sama dengan 18. Maka usia adik pada saat ini adalah 18 tahun. Jawaban yang benar ada pada opsi C. Halo teman-teman, lanjut ke soal berikutnya ya. Matriks A memiliki inverse yang elemen-elemennya 0, 2, negatif 1, 3. Dan memenuhi persamaan matriks A dikali matriks yang elemennya 3P-2, Q plus 6 sama dengan matriks P, Q. Untuk suatu bilangan real P dan Q. Berdasarkan informasi tersebut, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Nah, di sini kita coba tulis ulang dulu aja persamaan matriksnya. Seperti ini. Ini kan diketahuinya apa nih? Diketahuinya adalah inverse matriks A. Jadi matriks ini tuh adalah inverse dari matriks A atau matriks A inverse. Dari persamaan ini, daripada kita cari tahu dulu A-nya, artinya kita harus menginverskan lagi A inverse-nya, kita kalikan aja kedua ruas dengan A inverse. Ya, ini ruas kiri dikali A inverse, ruas kanan juga dikali A inverse. Untuk yang A inverse dikali A-nya, ini jadi matriks identitas. Ya, di sini pokoknya kalau suatu matriks dikalikan dengan inverse-nya pasti jadi matriks identitas. Ini tetap matriksnya 3P min 2, di sini Q plus 6. Jadi sama dengan matriks A-nya, A inverse-nya ini kan tinggal kita substitusi nih. Teman-teman, udah diketahui ini A inverse-nya, tinggal substitusi ke sini. Jadi ini ada 0, 2, negatif 1, 3, terus ada P, ada Q. Untuk yang matriks identitas dikali matriks 3P-2 Q plus 6, ini tetap jadi matriks 3P-2 Q plus 6. Pokoknya kalau suatu matriks dikalikan dengan matriks identitas, itu tetap menjadi matriks awalnya. Gitu. Jadi sama dengan untuk yang ruas kanan, kita kaliin aja dua matriksnya. Seperti biasa, baris pertama dikaliin dulu ke kolom yang pertama. Ya, berarti di sini 0 dikaliin ke P jadi 0, 2 dikali ke Q jadi 2Q. Terus, karena baris pertama udah dikali ke kolom pertama, sekarang baris kedua dikali ke kolom pertama. Karena ini cuma ada satu kolom. Ya, berarti di sini negatif 1 kali P jadi min P, 3 kali Q jadi 3Q plus 3Q. Nah, kita udah punya satu persamaan nih, ya, ruas kiri dan ruas kanan. Dengan sifat kesamaan dua matriks, kita samain aja. Dua matriks itu kan disebut sama kalau elemen-elemen yang berkedudukan samanya itu nilainya sama, gitu. Jadi ini bisa kita samain. 3P-2 sama dengan 2Q. Terus untuk yang Q plus 6 sama dengan min P plus 3Q. Ya, kita jadi punya dua persamaan. Persamaan 1, 3P-2 sama dengan 2Q. Persamaan yang kedua, Q plus 6 sama dengan min P plus 3Q. Dari sini kita substitusi aja. Ini yang persamaan satunya kita keep dulu. Yang persamaan duanya di sini kita buat jadi Q sama dengan aja. Ya, ini jadi Q. Q-nya jadi ada di ruas kanan ya.
berarti kedua ruas kita kurangi Ki nih. Ya, jadi 3 Ki dikurangi Ki, sisanya 2 Ki. Terus P-nya berarti jadi positif P plus 6. P plus 6. Kalau mau buat Ki sama dengan, atau nggak usah buat Ki sama dengan, karena ini udah 2 Ki nih. Tinggal substitusi aja 2 Ki-nya. Ya, kita substitusi, berarti 2 Ki ini ke persamaan yang pertama. Kita nyatakan aja ini sebagai persamaan 2, substitusi persamaan 2 ke persamaan 1 berarti. Persamaan 2-nya P plus 6 sama dengan 2 Ki. Berarti P plus 6 sama dengan 2 Ki-nya kita substitusi yang ini nih. Yang 3P min 2. Sama dengan 3P min 2. Berarti dari sini kita bisa cari berapa P-nya. Jadi 6 sama dengan, ini kita ke ruas kanan ini. P-nya ada di ruas kanan. Sama dengan 3P min P itu 2P min 2. Berarti 2P sama dengan 6 plus 2, 8. P-nya sama dengan 8 per 2. 8 dibagi 2 jadi 4 ya. 4 sama dengan P. Karena udah dapat P-nya sama dengan 4, berarti kita bisa cari Ki-nya. Kita substitusi aja ke salah satu persamaan. Misalkan kita substitusi ke persamaan yang pertama, ke sini. 3P min 2 sama dengan 2 Ki. Kita mau substitusi tadi P-nya sama dengan 4. Substitusi ke sini 4. Jadi 3 kali 4 min 2 sama dengan 2 Ki. Jadi 12 min 2 sama dengan 2 Ki. 10 sama dengan 2 Ki. Berarti Ki-nya jadi 10 dibagi 2, 5 ya. Nah, di sini kan udah dapet nih. P-nya 4. Udah dapet juga Ki-nya ini 5. Tinggal substitusi aja. Di sini 5, berarti di P-nya substitusi 4. Berarti P ditambah Ki sama dengan 4 ditambah 5 sama dengan 9. Negatif 3 dikuadratin, kan ini negatif 3 dikali negatif 3 juga sama 9. Gitu, jadi P sama dengan Ki. Jawabannya ada di opsi yang C ya. Halo teman-teman, lanjut ke soal berikutnya ya. Kita baca dulu aja nih soalnya. Sebuah balok mempunyai alas berbentuk persegi yang panjang sisinya adalah 5 meter. Setelah balok tersebut diisi air sebanyak 22.500 liter, berapa meter tinggi bagian balok yang tidak terisi air? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Sebelum kita cek pernyataannya satu persatu, kita coba olah dulu aja informasinya. Tujuannya apa? Supaya kita bisa lebih punya gambaran nih tentang informasi apa yang kita butuhin supaya bisa ngejawab pertanyaannya. Ya, kan di sini ada balok, alasnya itu persegi yang panjang sisinya 5 meter. Misalkan ini baloknya ya, teman-teman. Panjang sisi alasnya adalah 5 meter. Jadi ini 5, di sini juga 5. Terus dia diisi air 22.500 liter, ditanya tinggi bagian balok yang tidak terisi. Nah, artinya setelah diisi 22.500 liter, misalkan terisinya segini ya, ada yang belum terisi nih. Ya, jadi ini kita nyatakan aja dari sini ke sini, ini adalah T yang terisi. Terus dari sini ke sini, berarti ini adalah T kosong. Dan dari sini ke sini, berarti yang full ini adalah tinggi si baloknya. Ya, ini yang mau kita cari adalah apa? Yang mau kita cari tinggi bagian balok yang tidak terisi air, yang T kosong ini nih. Dari sini kan kita bisa tahu nih, T kosong ini ya bisa kita dapetin dari mana? Dari selisihnya. T total
Ini adalah T total gitu ya. Dikurangi T yang terisi. Nah, sekarang kita lihat nih, ada informasi lagi. Ternyata teman-teman, di sini volume yang terisi itu 22.500 liter. Kan kita butuhnya T isi, tapi diketahuinya baru volume. Dari volume ini kita bisa tahu T isinya nih. V isi atau volume yang terisi ini adalah sama dengan volume balok itu adalah luas alas dikali tinggi. Luas alasnya berarti yang sisi kali sisi, karena alasnya persegi. Sisi dikali tingginya, otomatis T isi dong, karena kan kita mau cari volume yang terisinya. Udah diketahui 22.500 liter. Liter ini sama aja dengan desimeter pangkat 3 ya. Desimeter pangkat 3, jadi sama dengan 5 meter dikali 5 meter dikali dengan yang T isinya. Karena di sini ada desimeter, ada meter, berarti yang desimeter kita konversi aja nih. Kan tangganya adalah km, hm, dan m, dm, m-nya kelewat. Berarti di sini ada dam, m, dm, gitu ya. Kalau pangkat 3 berarti satu tangganya 1000. Dari dm ke m, berarti apa nih? Berarti dibagi 1000. Ya, ini kita bagi aja langsung jadi 22,5 ya. Kalau dibagi 1000 meter kubik, 5 kali 5-nya 25, jadi 25 meter per segi dikali T isi. Nah, berarti dari sini kan kita bisa menentukan T yang terisinya nih, teman-teman. Sama dengan 22,5 dibagi 25. Ini meter kubik, ini meter persegi ya. Jadi kalau kita bagi 0,9 dong, 0,9 meter. Karena T isinya udah diketahui, T isi udah diketahui nih, 0,9 meter. Kan kita tujuannya nyari apa? Tujuannya adalah nyari T kosong. Berarti T kosong bisa kita dapatkan hasilnya kalau kita tahu T total. Jadi kita ingat-ingat aja, kita hanya butuh informasi T totalnya berapa. Ya, cek pernyataannya satu persatu. Tinggi baloknya 2 meter. Tinggi balok kan ini T total ya. Nah, jadi ya udah dong. Kalau tinggi baloknya diketahui, T kosongnya udah pasti diketahui nih. Itu gunanya kita analisis dulu sebelum cek pernyataannya satu persatu. Kalau T total sama dengan 1,2 meter, berarti di sini T kosongnya adalah sama dengan 1,2 min 0,9. Sebenarnya ini nggak dihitung juga nggak apa-apa ya. Intinya kita udah yakin nih, pernyataan 1 bisa jawab. Jadi sama dengan 0,3 meter ya. Selanjutnya kita cek lagi pernyataan yang kedua. Katanya, jika diisi air lagi sebanyak 7.500 desimeter pangkat 3, maka balok terisi penuh. Nah, di sini berarti kan tadi itu diisinya awalnya 22.500. Katanya diisi lagi nih 7.500. Jadi penuh. Ini sama-sama desimeter kubik. Berarti volume fullnya adalah hasil penjumlahan dari 7.500 sama 22.500, yaitu 30.000 nih, volume baloknya. Ini mengantarkan kita pada informasi volume balok, si pernyataan yang kedua. V balok atau V total sama dengan sisi kali T total dong. Nah, V totalnya tadi yang 30.000 desimeter kubik. Sisi kali sisinya 5 meter dikali 5 meter dikali T totalnya. Ini belum kita ketahui. Sebenarnya dari sini aja udah diketahui nih, teman-teman. Dari persamaan ini, kita bisa tahu T totalnya berapa, ya udah pasti dapet deh T kosongnya. Gitu. Ini kita konversi aja ke meter dibagi 1000 jadi 30 meter kubik sama dengan 25 meter persegi dikali T total. Jadi T totalnya sama dengan
30 meter kubik dibagi 25 meter persegi. Jadi sama dengan 1,2 ya. 1,2 meter. Nah, tadi kan kita udah tahu nih, kalau tahu totalnya 1,2 bisa jawab pertanyaan. Jadi pernyataan 2 juga bisa untuk menjawab pertanyaan. 1 cukup, 2 cukup, jawabannya ada di opsi yang D ya. Halo teman-teman, lanjut ke soal berikutnya ya. Kita baca dulu nih soalnya. Pada kubus ABCDEFGH, di sini kita visualisasikan kubusnya. P adalah titik pada garis EG di mana GP sama dengan 2 kalinya PE. Kita kan tahu perbandingannya ya, teman-teman. Kita tarik dulu garis EG-nya. Di sini kita tahu bahwa 1 GP sama dengan 2 PE. Kita lihat nih, 1 ditambah 2 kan 3. Jadi, EG-nya kita bagi menjadi 3 bagian. Karena GP sama dengan 2 PE, berarti posisi P-nya di sini nih, teman-teman. Ini adalah titik P. Kenapa demikian? Karena di sini kita tahu GP ini 2 kalinya ini, 2 kalinya PE ya. Selanjutnya kita baca lagi nih soalnya G ke CP adalah X. Jarak G ke CP adalah X. Kita tarik garis CP. Jarak G ke CP adalah kita tarik garis dari titik G ini ke CP yang saling tegak lurus. Nah, kurang lebih seperti ini, berarti harus tegak lurus di sini ya. Katanya ini adalah X. Maka panjang rusuk kubus adalah, misalkan panjang rusuk kubusnya adalah S. Berarti di sini tinggi kubus, panjang kubus, lebar kubus adalah S. Kan kita mau menentukan S-nya berarti dalam variabel X. Karena di sini kita tahu nih, di setiap opsi jawabannya ada X-nya. Gitu. Di sini artinya S bisa kita tentukan dengan meninjau segitiga-segitiga yang ada di daerah sini. Karena harus ada X-nya kan jawabannya ya. Kita lihat nih, kira-kira segitiga mana yang bisa kita tinjau terlebih dahulu. Dari E ke G nih, teman-teman, ini kan adalah panjang diagonal bidang. Ya, berarti kita tahu EG adalah sama dengan, karena panjang rusuk kubusnya dimisalkan S, berarti S akar 2. Sedangkan dari P ke E, ini adalah 1/3-nya EG, gitu kan. P ke G, ini akan ada 2 bagian, berarti 2/3-nya EG. Ya udah, kita tahu berarti dari P ke G atau G ke P, ini adalah sama dengan 2/3 EG-nya S akar 2. Sama dengan 2 akar 2/3 S. Nah, di sini kita bisa meninjau segitiga CGP yang siku-siku di G nih. Kita tahu dari P ke G-nya adalah ini ya, 2 akar 2/3 S. Dari C ke G-nya kan ini adalah S ya, panjang rusuk kubusnya. Berarti kita bisa menentukan CP dengan meninjau segitiga CGP. CP adalah sisi miringnya, kalau siku-sikunya di G, berarti sama dengan akar CG kuadrat ditambah GP kuadrat. Nah, di sini CG-nya yang mana nih? CG-nya kan yang S ini. Jadi S kuadrat ditambah GP-nya yang ini. 2 akar 2/3S dikuadratkan. Ya. Jadi ini adalah sama dengan S kuadrat akar gitu ya, ditambah dengan ini kita kuadratkan, 2 dikuadratkan 4, akar 2 dikuadratkan 2, jadi 4 kali 2, 8. 8, S dikuadratkan jadi S kuadrat, 3 dikuadratkan jadi 9. Nah, ini jadi sama dengan akar S kuadrat ini kita jadikan penyebutnya 9, jadi 9S kuadrat per 9 ditambah 8S kuadrat per 9. 9 ditambah dengan 8, 17 ya. 17S kuadrat per 9. S kuadrat diakarkan kan jadi S. 9 diakarkan jadi 3. Sedangkan 17-nya tetap akar ya. Nah, di sini kita udah dapat nih
CP-nya, teman-teman, untuk menentukan S-nya, kita meninjau segitiga yang sama lagi. Tapi di sini tinjauannya adalah luas, di mana di sini luas segitiga CGP ini bisa kita cari dengan tinjauan alasnya CP. Berarti kalau alasnya ini, tingginya adalah yang X ini ya, teman-teman. Sedangkan kalau tinjauan alasnya adalah CG, misalkan ini alasnya, berarti tingginya adalah GP. Gitu. Di sini kita langsung aja nih. Berarti setengah alas kali tinggi. Setengah dikali alasnya adalah CP. Ya, di sini kita substitusi. Kalau CP berapa nih? Tadi kita udah dapat S per 3 akar 17 dikali dengan tingginya adalah X. Sama dengan 1/2 lagi. Kalau alasnya adalah CG, berarti di sini CG-nya adalah S dikali S, tingginya berarti yang GP. GP-nya adalah ini. 2 akar 2 per 3S. Nah, di sini kita sederhanakan dulu aja. Ruas kiri dan ruas kanan sama-sama ada setengah, bisa dicoret. Terus S-nya juga bisa dicoret. 3-nya juga posisinya sama, penyebut bisa dicoret. Kita kan mau menentukan S sama dengan ya. Ini posisi ruas kiri dan kanannya kita balik dulu aja. Berarti ini adalah S dikali 2 akar 2, gitu ya. Maka sampingnya ini adalah sama dengan akar 17X. Kalau kita mau bikin S sama dengan, berarti S adalah sama dengan akar 17 dibagi 2 akar 2 X nih, teman-teman. Nah, di sini kan belum ada nih jawaban yang demikian. Ini kita rasionalkan dengan kita kalikan dengan akar 2 per akar 2. Berarti ya, di sini jadi S-nya adalah sama dengan akar 17 dikalikan dengan akar 2 akar 34. Terus ini berarti akar 2 dikalikan dengan akar 2-nya 2. Dikali 2 jadi 4 gitu ya. Berarti ini per 4. Jangan lupa X-nya. Nah, jadi di mana nih jawabannya? Ada di opsi yang D ya. Halo teman-teman, lanjut ke soal berikutnya ya. Soal ini akan kita coba selesaikan dengan metode cara cepat. Kita coba baca dulu aja nih soalnya. Jika Gx plus 4 sama dengan 3x per 2 plus 11, dan f Gx plus 4 sama dengan min 6x min 41, maka F2 adalah, di sini kan yang ditanya adalah F2, berarti nilai dari fungsi f saat x-nya sama dengan 2, gitu. Fungsi f-nya ada di sini nih, teman-teman. Berarti kita harus cari cara gimana caranya inputan dari fungsi f ini jadi 2, supaya kita dapat hasil dari F2. Kita tuliskan ulang dulu aja nih persamaan fungsinya. Kan kita udah tahu informasi dari Gx plus 4-nya katanya sama dengan 3x per 2 plus 11. Berarti kita substitusi ini dengan 3x per 2 plus 11. Jadi fungsinya f, inputannya 3x per 2 plus 11 itu sama dengan negatif 6x min 41. Yang mau kita cari adalah F2. Berarti gimana caranya nih agar si 3x per 2 plus 11 ini jadi sama dengan 2? Maka ya udah, kita operasikan aja kedua ruasnya, nyari x sama dengan gitu. Jadi 3x, terbalik penulisannya. 3x per 2, kedua ruas ini kan kita tinggal kurangnya aja dengan 11 ya. Jadi di ruas kanannya 2 min 11 min 9, berarti kalau kita mau cari x-nya sama dengan min 9 dikali 2 dibagi 3, gitu kan. Nah, si min 9 dibagi 3-nya jadi min 3 kali 2 min 6, sama dengan min 6. Kita udah tahu nih, berarti kalau kita substitusi min 6 ke sini, 3 kali min 6 bagi 2 plus 11, udah pasti kan hasilnya jadi 2. Untuk cari F2, ya kita substitusi lagi.
min 6-nya ke X yang ada di sini. Jadi ini kita dapat hasil dari F2. F2 adalah sama dengan negatif 6 dikali min 6 dikurangi 40. 1 min 6 dikali min 6 positif 36 ya, min 41. Plus 36 min 41 negatif 5. Jadi jawabannya ada di opsi yang A ya. Halo teman-teman, lanjut ke soal berikutnya ya. Kita baca dulu nih soalnya. Jika persamaan kuadrat X kuadrat plus 3X min P sama dengan 0, mempunyai dua akar real, yaitu X1 dan X2 dengan X1 tidak sama dengan X2, X1 tidak sama dengan X2, maka pernyataan di bawah ini yang benar adalah, nah di sini kan kita tahu ya, akar-akar persamaan kuadratnya real dan tidak sama nih, atau berlainan. Di mana syarat supaya akar-akar persamaan kuadrat itu real dan berlainan, nilai diskriminannya harus lebih besar dari 0 nih. Teman-teman, nilai diskriminan itu apa? Diskriminan adalah B kuadrat dikurangi 4 dikalikan dengan A, terus dikalikan lagi dengan C. Jadi ini harus lebih besar dari 0. Kita tulisin dulu di sini. Untuk A-nya, A adalah koefisien dari X kuadrat. Berarti kan ini 1 ya. Kita tulisin aja langsung A-nya 1. B-nya koefisien dari variabel X. Jadi 3 dikuadratkan. C-nya adalah konstanta, yaitu negatif P di sini. Kita operasiin aja ruas kirinya, jadi 3 dikuadratkan 9, negatif 4 dikali 1, dikali negatif P lagi, jadi positif ya, positif 4P lebih dari 0. Kalau kita kurangi kedua ruas dengan 9 nih, teman-teman, kan ini berarti bisa kita coret ya, karena hasilnya 0, maka 4P lebih besar dari negatif 9. Ini kan kita tinggal menyesuaikan aja dengan opsi jawaban yang ada. Kalau kita bagi 4 ke 2 ruasnya, berarti kita dapat nih, P lebih besar dari negatif 9 per 4. Nah, sampai sini dulu nih. Tadi kan kalau 4P lebih besarnya daripada negatif 9, berarti ini salah. Kalau P lebih besar dari negatif 9 per 4, ini salah. Ini udah pasti salah, karena nggak mungkin sama dengan, ya. Nah, sekarang kalau dikalikan 8, berarti kedua ruas nih harus dikali 8, ini juga harus dikali 8. 8 dikalikan dengan P, jadi 8P. Nah, 8 dibagi dengan 4, itu adalah 2, 9 dikali 2, negatif 18. Kita dapat nih, jawabannya ada di opsi yang D ya. Halo teman-teman, lanjut ke soal berikutnya ya. Kita baca dulu nih soalnya. Pada pertemuan keempat, kursus free diving, 5 orang peserta kursus diuji ketahanannya di dalam air. Berikut data yang menunjukkan waktu bertahan masing-masing peserta dalam menit setelah diurutkan dari yang paling singkat sampai paling lama. Jadi di sini data waktunya adalah P, Q, 6, R, dan S, di mana ini sudah berurut dari yang tersingkat sampai paling lama ya teman-teman. Diketahui bahwa di antara kelima orang tersebut, yang paling lama bertahan di dalam air mencapai waktu 12 menit, sedangkan jangkauan dari data kelima waktu tersebut adalah 8 menit. Manakah pernyataan berikut yang benar? Nah, di sini kita bakalan cek pernyataannya satu persatu, tapi kita lihat dulu nih. Diketahui yang terlama adalah 12 menit. Karena ini udah diurutkan, berarti kita tahu bahwa yang 12 menit ini adalah yang S ya. Sedangkan jangkauannya adalah 8 menit. Nah, ini adalah jangkauan. Kita tuliskan di sini bahwa jangkauan adalah sama dengan data yang paling besar dikurangi dengan data yang kecil ya, sesuai dengan definisi jangkauan itu sendiri. Berarti di sini yang paling besarnya adalah 12 dikurangi
dengan P ya, teman-teman. Karena kita tahu nih, ini kan yang paling kecil. Didapetin hasilnya adalah 8. Jadi ini 8 adalah sama dengan 12 dikurangi dengan P. Kalau kita mau menentukan P-nya, berarti P sama dengan 12 dikurangi 8, gitu ya. Dimana 12 dikurangi 8, ini kan hasilnya adalah sama dengan 4 menit. Jadi di sini kita dapat nih, P-nya adalah 4. Nah, kita cek pernyataannya satu persatu, mulai dari yang pertama dulu. Rata-rata kelima waktu tersebut tidak akan kurang dari 6,4 menit. Di sini kata-katanya adalah tidak akan kurang dari. Berarti kan ini sama aja kalau kita sebut rata-rata waktu kelima orang tersebut, gitu ya, rata-ratanya minimal 6,4 menit. Bisa 6,4 menit atau lebih. Pokoknya nggak akan kurang dari 6,4 menit. Jadi di sini kita mencari rata-rata minimalnya nih, teman-teman. Misalkan ini adalah notasi rata-rata. Yang kita cari adalah rata-rata minimal. Kita substitusi dulu aja nilai-nilai yang udah diketahui. Berarti ini ada 4 ditambah dengan P. Sorry, Q-nya belum kita tahu ya. Kalau P-nya kan yang 4 ini ditambah 6. Ditambah lagi dengan R, kita belum tahu. Kita kosongkan dulu aja, S-nya udah diketahui 12. Dibagi dengan banyak datanya. Di sini kan ada 5 waktu, berarti kita bagi dengan 5. Nah, kalau teman-teman perhatiin nih, Q dan R ini harus minimal supaya kita bisa mendapatkan rata-rata minimal juga dong. Karena semakin besar Q-nya akan semakin besar juga hasil rata-ratanya nanti, semakin kecil juga malah semakin kecil rata-ratanya gitu ya. Q ini minimalnya saat dia sama dengan P. Kan ini datanya udah terurut nih, berarti Q minimalnya saat dia sama dengan P, yaitu saat dia 4, sedangkan R minimalnya saat dia sama dengan 6. Jadi, kita substitusi 6 di sini, karena kita carinya adalah rata-rata minimal. Ini kita jumlahin aja. 4, 6 berarti 20 ditambah 12. Jadi di sini kita dapat 32 dibagi dengan 5. Hasilnya adalah 6,4 menit ya, teman-teman. Berarti benar nih, minimalnya 6,4 menit. Sorry, ini salah nih. Yang benar adalah pernyataan yang pertama. Sekarang kita cek pernyataan yang kedua. Jika kelima waktu tersebut dijumlahkan, maka jumlahnya lebih dari 32 menit. Nah, ini tandanya adalah lebih dari nih, teman-teman. Berarti ini kan tanda minimal kan? Dia nggak akan kurang dari 32 menit, gitu ya. Sama aja dengan dia ini adalah jumlah minimalnya. Jumlah minimal. Kita bedakan nih notasinya dengan notasi jangkauan. Berarti jumlah minimalnya adalah yang ini nih. Yang saat Q-nya sama dengan 4 dan saat R-nya sama dengan 6. Berarti jumlah minimalnya adalah ini yang 32. Nah, kita bisa substitusi di sini 32. Tapi gimana nih? Dia ini harus lebih besar, tapi bisa juga sama dengan nih, teman-teman. Kan berarti dia akan menjadi sama dengan kalau benar Q-nya 4 dan R-nya juga sama dengan 6. Nah, di sini yang kurang tepat adalah nggak ada kata sama dengannya. Jadi, yang 2 salah. Sedangkan pernyataan yang ketiga, median dari kelima waktu tersebut adalah 6 menit. Kalau median ini kan definisinya adalah data yang ada di tengah, gitu ya, nilai yang ada di
tengah ini udah jelas adalah 6 ya. Kan ini udah data terurut, berarti sama dengan 6 menit. Terakhir kita cek untuk pernyataan yang keempat. Ini benar berarti ya, waktu bertahan masing-masing peserta di dalam air lebih dari 5 menit. Ini salah, jelas-jelas P sama dengan 4 menit, di mana 4 menit ini kurang dari 5 menit, bukan lebih dari 5 menit. Jadi pernyataan 4 salah. Yang benar adalah pernyataan yang 1 dan 3 ya, teman-teman. Jawabannya ada di opsi yang B ya.